Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih. Salam sukacita bagi kita, salam sehat, salam jumpa kembali dalam renungan harian yang senantiasa setia menyapa kita. Di hari yang baik ini kami berharap Bapak Ibu dan saudara-saudari senantiasa dalam keadaan baik. Sebelum kita melanjutkan aktivitas untuk hari ini, kita mau bersekutu bersama dengan Tuhan dalam renungan harian ini. Tapi sebelumnya kita awali di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Allah sumber segala kebaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat Tuhan di hari yang baru ini. Kami boleh terima kesehatan, hari yang baru, dan harapan-harapan untuk menjalani hari ini di dalam Yesus Tuhan kami. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani hari-hari kami. Berkatilah kami dan berkatilah firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, ayat renungan untuk kita di hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-46 ayatnya yang ke-10, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan ku laksanakan. Demikian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus, seringkali karena hal sulit di dalam kehidupan, orang kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Ketika terjadi banyak hal, banyak pergumulan, banyak persoalan, orang kemudian berpikir bahwa Tuhan tidak peduli kepadanya, bahwa Tuhan tidak lagi mampu melakukan hal besar di dalam kehidupannya, atau mungkin Tuhan tidak lagi sayang dan cinta kepadanya, sehingga berujung pada ketidakyakinan kepada Tuhan dan kemudian percaya kepada keyakinan-keyakinan yang lain. Tidak lagi percaya kepada kekuatan Tuhan, lalu kemudian mencari kekuatan-kekuatan di luar Tuhan. Hari ini firman Tuhan berbicara tentang suara dari seorang Yesaya yang mengingatkan dan yang menyuarakan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menciptakan segalanya. Tuhan adalah Tuhan yang punya kekuatan, yang dari mulanya telah memberitahukan apa yang terjadi kemudian, yang di zaman purbakala telah menceritakan apa yang belum terlaksana dan kemudian akan mewujud nyatakan apa yang Dia sudah putuskan dan apa yang Dia akan laksanakan di tengah-tengah kehidupan. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengerti kehidupan. Tuhan adalah Tuhan kita yang punya kekuasaan. Tuhan adalah Tuhan yang punya kekuatan, yang telah memberitahukan segala sesuatu di zaman sebelumnya dan akan laksanakan itu di hari ini dan di masa yang akan datang. Mengapa Yesaya menyampaikan ini? Karena Israel mengalami hal yang sulit di tengah-tengah kehidupannya. Mengapa Israel mengalami hal yang sulit? Karena mereka melakukan dosa di hadapan Tuhan yang menjadikan mereka terbuang. Ketika Israel terbuang, itu bukan karena Allah tidak peduli, tapi itu adalah wujud kepedulian Allah yang besar, yang memberi pelajaran, yang memberi peringatan kepada Israel di tengah dosa mereka yang besar kepada Tuhan. Tuhan menjadikan mereka bangsa terbuang dan mengingatkan mereka bahwa dosa yang mereka lakukan itu besar di hadapan Tuhan. Pembuangan yang mereka alami bukan ketidakpedulian Tuhan. Pembuangan yang mereka alami
bukan Allah bermaksud jahat kepada mereka, tapi Allah merencanakan kebaikan kepada mereka. Karena sekalipun Israel terbuang, Allah masih menyayangi mereka dengan mengirim seorang nabinya Yesaya untuk mengingatkan, memperhatikan, dan membawa Israel ke jalan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus, mungkinkah kamu sedang mengalami kesulitan hari ini? Mungkinkah kamu sedang bersoal? Mungkinkah kamu sedang bergumul? Mungkinkah kamu sedang mengalami beban yang besar hari ini? Dan kemudian kamu berpikir bahwa Allah tidak peduli kepadamu, bahwa Allah tidak cinta kepadamu, atau Allah tidak sayang kepadamu? Firman Tuhan hari ini adalah jawaban bagi kita. Dia yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Dia adalah Tuhan yang punya kekuatan untuk menolong kamu. Dia adalah Tuhan yang punya kekuatan untuk peduli kepadamu. Dia adalah Tuhan yang punya kekuatan untuk membebaskan kamu dari segala kesulitanmu. Dan dia adalah Tuhan yang senantiasa punya rancangan yang baik akan kehidupanmu. Di dalam Maleakhi 3 ayat 6 dikatakan, Tuhan kita bukanlah Tuhan yang mau berubah. Dia bukanlah Tuhan yang baik dulu kemudian jahat sekarang. Dia bukanlah Tuhan yang kuat dulu tapi tidak lagi punya kekuatan hari ini. Dia bukanlah Tuhan yang mencintai kita di masa dulu tapi tidak cinta kepada kita hari ini. Tuhan kita adalah Tuhan yang senantiasa sama. Dia tidak akan pernah berubah. Dia punya kekuasaan, dia punya cinta yang besar, dia punya kepedulian kepadaku dan juga kepadamu. Di dalam Ibrani 13 ayat 8 juga dikatakan bahwa Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Begitu tidak berubahnya Yesus, maka demikian juga cinta dan kepeduliannya kepada kita. Begitu tidak berubahnya Yesus, begitu juga dengan kekuasaan dan kekuatannya yang tidak pernah berakhir dan tidak pernah berujung di dalam kehidupan kita. Yakobus 1 ayat 17 berkata demikian. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Allah bukanlah Allah yang dapat diubahkan oleh dunia. Allah bukanlah Allah yang dapat ditukar oleh keadaan. Tapi Allah adalah Allah yang kekal, yang senantiasa setia dan kasih kepada kita. Lalu ketika kita mengalami banyak kesulitan dan persoalan, apakah artinya itu? Tidak ada persoalan dan tidak ada pergumulan di tengah-tengah kehidupan yang lepas daripada pengetahuan Tuhan. Jadi ketika kita mungkin mengalami kesulitan hari ini, itu bukan karena Allah tidak peduli kepada kita. Tapi ada masanya kesulitan mengajari kita untuk menghargai bagaimana enaknya kemudahan itu. Ada masanya kehilangan mengingatkan kita untuk menghargai bagaimana nikmatnya ketika kita sedang bersama dengan sesuatu, bersama dengan keluarga, bersama dengan yang terkasih di tengah-tengah kehidupan kita. Maka jangan berkata, Allah itu berubah, Allah itu tidak kasih, Allah tidak peduli kepada kehidupanmu. Allah adalah Allah yang sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Allah adalah Allah yang kasihnya kekal, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Allah adalah Allah yang kekuatan dan kemahakuasaannya tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kalau kamu sedang bergumul hari ini, datanglah kepada Tuhan. Karena kekuatan ada pada Dia. Kalau kamu sedang mengalami kesulitan hari ini, datang dan mengadulah kepada Tuhan. Karena di dalam Dia ada jalan keluar. Dia adalah Allah kita
yang menciptakan, yang memberitahukan sejak zaman purbakala dan kemudian mampu melakukan itu hingga zaman sekarang ini. Tuhan kasih kepadamu dan Tuhan kasih kepada kita semua. Tuhan setia kepadamu, Tuhan juga setia kepada kita semua. Tuhan berkuasa mengubahkan segala yang sulit menjadi kebaikan, dan itu akan ada hingga hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang setia membaharui pemahaman kami. Kadang kami memang berpikir, apakah Tuhan tidak peduli pada kami? Apakah Tuhan tidak cinta pada kami ketika kami mengalami kesulitan? Kami mengalami persoalan, kami mengalami pergumulan di dalam kehidupan kami. Tapi hari ini firman Tuhan membaharui kami. Tuhan kami bukanlah Tuhan yang berubah. Tuhan kami tidaklah dapat ditukar oleh bayangan apapun. Tuhan kami tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan kami adalah Tuhan yang senantiasa setia, Tuhan yang senantiasa cinta, dan Tuhan yang senantiasa memiliki kuasa dalam kehidupan kami. Ketika pun kami mengalami persoalan, bukan karena Tuhan tidak cinta pada kami. Ketika kami mengalami kesulitan, bukan karena Tuhan tidak peduli kepada kami. Tapi ada masanya hal sulit kami alami supaya kami mengerti dan kami menghargai segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Seperti Yesaya yang memanggil seluruh Israel untuk tetap percaya kepada Tuhan, demikianlah kami juga dipanggil oleh firman Tuhan untuk tetap mempercayakan kehidupan kami di dalam Tuhan yang memiliki cinta kasih dan kekuatan di dalam kehidupan kami. Hari ini kami sampaikan hidup kami kepadamu Tuhan. Berkati kami dan berkati seluruh jemaat Tuhan dalam kehidupan, dalam aktivitas, dan dalam pekerjaannya. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kami karena kasih Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan di dalam nama Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, selamat melaksanakan aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.